Nasional kita sudah berikan. Nah, jadi tidak ada alasan ya klub-klub tidak melepas pemain. Melepas pemain, saya turun tangan langsung. Ya, merah putihnya di mana? Karena jadwalnya sudah ada. Kalau dulu ketika jadwal tim nasional belum diatur dengan baik oleh PSSI, itu salahnya PSSI. Kalau sekarang jadwalnya sudah benar-benar diatur. Ya. Di situ jelas dari Timnas Indonesia, dan di sini saya akan membahas mengenai kabar di Piala AFF dan satu pemain keturunan yakni Han Wilhoefking yang digadang-gadang akan diproses oleh PSSI. Tetapi ada beberapa kendala yang memang membuat pemain ini untuk bergabung bersama timnas namun masih memiliki potensi. Di sini saya akan langsung membahas mengenai yang pertama, mengenai Piala AFF. Ya, memang kita ketahui Piala AFF ini akan dimulai pada tanggal 17 Agustus nanti, dan Indonesia akan melakoni laga perdana di tanggal 19 akan melawan rival kita yakni Malaysia. Ini menurut saya akan menjadi pertandingan yang seru dan menarik. Namun di sini saya akan mengupas tuntas mengenai persiapan timnas Indonesia di Piala AFF. Sebelum saya masuk, teman-teman, silahkan jangan lupa kalian tekan tombol like-nya, kemudian komen dan juga subscribe, serta tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Nah, sepertinya Sintayong ini, teman-teman, saat ini sedang bimbang dan juga bingung untuk segera mengumumkan pemain. Namun sepertinya wajar hal ini. Mungkin banyak yang bertanya, kenapa sebenarnya Sintayong ini tidak segera mengumumkan pemain? Karena kurang lebih 2 minggu persiapan dan Indonesia pun belum mengumumkan pemain. Nah, ini menjadi pertanyaan-pertanyaan yang timbul. Nah, PSSI pun ya dalam hal ini Bapak Erick Thohir pun menjelaskan bahwa Sintayong sudah mengumpulkan nama-nama tersebut. Namun di sini ada terkendala di klub. Lagi-lagi. Nah, ini menurut saya permasalahan lama atau lagu lama yang memang terulang kembali. Hal ini lantaran lagi-lagi adanya beberapa klub yang belum melepas pemain itu karena memang jadwal BRI Liga 1 saat ini juga padat. Kemudian di sisi lain Piala AFF ini bukan kalender FIFA. Ya, walaupun kita ketahui Sintayong ini tidak diberikan target oleh PSSI mengenai juara atau tidak, tetapi lagi-lagi jika di sini saya melihat jika Sintayong gagal, ya otomatis nanti ada beberapa oknum ya atau para netizen yang menganggap atau mengcap ya Sintayong ini pelatih yang memang selalu gagal. Nah, menurut saya walaupun PSSI tidak memberikan target, ya diharapkan persiapan pun juga maksimal. Karena tidak mungkin ya sebagai seorang pelatih kepala kemudian tidak memiliki target yang tinggi walaupun dari federasi tidak memberi target. Nah, artinya di sini menurut saya antara PSSI kemudian pihak klub ini jelas jangan sampai nanti ada permasalahan-permasalahan seperti tahun-tahun sebelumnya. Ya wajar saja jika memang Sintayong ini sedikit mengeluh dengan hal ini, karena memang seharusnya ini sudah dilepas. Karena saya melihat dari negara-negara tetangga seperti Malaysia, kemudian Vietnam yang sudah melakukan latihan, kemudian Thailand itu juga sudah melakukan persiapan bahkan hingga setengah bulan yang lalu. Dan akhir-akhir ini Vietnam pun juga akan melakukan uji coba melawan timnas Bahrain U23 juga sebagai persiapan akhir. Nah, ini yang baru saya harus garis bawahi sebagai persiapan akhir menuju Piala AFF. Sementara Indonesia gimana mau persiapan akhir? Kita memulai saja belum. Nah, lagi-lagi ya diharapkan ini harus segera diselesaikan permasalahan ini. Dan kemudian di sini saya ingin menekankan dan juga mungkin ini juga untuk netizen supporter timnas Indonesia yang mendukung Sintayong dan juga timnas Indonesia. Tentu di sini saya melihat diharuskan dan juga diharapkan sekali PSSI memberikan apa yang menjadi statementnya kemarin. Ya, saya melihat PSSI pernah memberikan statement dalam hal ini, ya mengatakan bahwa jika klub nanti tidak ada yang melepas pemain, itu akan diberikan sanksi. Nah, dengan adanya statement tersebut, diharapkan dengan waktu yang mepet ini, jika memang klub tidak mau melepas pemainnya, ya diharapkan ya segera dikasih sanksi biar semuanya itu adil. Kalau seperti ini yang dirugikan adalah pelatih timnas Sintayong. Dan ini pun kita juga tidak ingin mengharapkan timnas itu bermain buruk.
Tetapi ya diharapkan timnas itu mampu untuk bisa menjaga konsistensinya setelah kita menjuarai SEA Games. Apalagi saya yakin pemain-pemain yang akan dipanggil oleh Sintayong ini juga alumnus atau jebolan SEA Games kemarin. Nah, kemudian bukan hanya itu teman-teman. Di sini saya melihat kurang lebih ya ada 6 pemain yang memang tidak bisa bergabung, dan ini pun sudah dipastikan. Karena seperti sosok Frankie Misa, Muhammad Ferrari, kemudian Titan Agung ya yang terkena akumulasi atau sanksi oleh AFC, kemudian Muhammad Taufani, belum lagi ada beberapa pemain lain juga yang saat ini berada di akademi polisi ya, yang memang sedang mengikuti sekolah kepolisian. Artinya banyak sekali pemain-pemain yang menjadi tolak ukur Sintayong untuk membentuk kerangka tim ini tidak bisa main. Nah, itu yang saat ini menjadi problem lagi. Artinya Sintayong untuk membentuk kerangka tim ini juga harus diperlukan persiapan yang matang, diperlukan training center yang sangat matang, kemudian pertandingan yang sangat bagus. Nah, mungkin di sini banyak yang bertanya kepada saya ya, dengan hal ini apakah abang yakin mengenai timnas nanti akan juara? Kalau seperti ini menurut saya tidak yakin, karena memang apapun persiapan itu yang jelas akan jadi efektif jika memang dipersiapkan dengan bagus. Namun untuk saat ini timnas belum. Tetapi bukan berarti saya tidak mendukung timnas Indonesia. Tetap mendukung timnas Indonesia, tetap mendukung penuh Sintayong. Namun diharapkan ya segera ini menjadi pembelajaran nantinya ya untuk PSSI untuk segera mengurus pemain-pemain yang akan bergabung di Piala AFF. Di sini mungkin langsung saja saya membahas mengenai Han Wilhovking. Nah, untuk Han Wilhovking ini kabar terbarunya ya. Di sini PSSI melalui Ketua Umum Erick Thohir itu mau untuk menaturalisasi Han Wilhovking asal. Nah, di sini ada asalnya nih. Asalnya yakni Han Wilhovking bersedia untuk datang ke Indonesia dan memiliki rasa nasionalisme. Nah, faktor ini apakah kalian setuju dengan statement Erick Thohir ini? Menurut saya, bagi para netizen kebanyakan itu pasti setuju. Tetapi di sisi lain ya, bukan berarti saya mengajak kalian untuk berpikir pragmatis ya. Tetapi saya melihat bahwa ada hal-hal lain yang harus difikirkan. Mengapa dirinya sangat alot untuk bergabung bersama timnas Indonesia? Ya, faktornya jelas karena dirinya memang memiliki kredibilitas dan juga kompetensi selama di Liga Inggris. Artinya jika memang ya dirinya ingin membela timnas Indonesia dan PSSI mau mengupayakan, harus ada kesepakatan kedua belah pihak. Bukan hanya Han Wilhovking saja yang mau datang ke Indonesia, tetapi ada upaya-upaya. Ya tidak masalah sih menurut saya kalau memang diaspora harus menjemput, karena bukan berarti di sini perlakuannya beda dengan pemain-pemain lain. Karena menurut saya Han Wilhovking ini adalah pemain yang sangat luar biasa. Grade-nya itu bukan A lagi tapi A++ lah menurut saya. Dan ini memang harus diupayakan jika memang benar-benar ya timnas U17 itu serius untuk mengambil bagian dan mengambil persaingan di Piala Dunia U17. Karena jika tidak, teman-teman, saya melihat ya walaupun di laga pertama kita kalah ya dengan skor 3-0, kemudian nanti kita belum tahu lagi bagaimana hasilnya saat melawan Kashima Antlers dan juga TC-TC yang lain atau pertandingan-pertandingan yang lain. Kita masih memiliki banyak sekali PR, dan PR salah satunya adalah bagaimana jam terbang dari pemain itu sendiri. Dengan adanya pemain keturunan atau pemain diaspora yang memiliki grade A, itu memang sangat berpengaruh nantinya. Jadi jika memang ingin menaturalisasi, ya kedua belah pihak ini harus sama-sama. Jangan hanya berjalan satu saja. Jangan hanya Han Wilhovking saja yang ke Indonesia. Kemudian jangan hanya PSSI saja yang mengejar, tapi harus ada kesepakatan kedua belah pihak. Namun jika memang tidak tercapai ya sudah, tidak masalah. Karena memang itu keputusan mutlak dari pemain. Namun yang jelas diharapkan ya PSSI ini mampu mengupayakan pemain-pemain grade A lain yang memang nantinya bisa untuk membela timnas Indonesia. Karena memang waktunya udah mepet sekali dan timnas Indonesia pasti sangat membutuhkan pemain-pemain grade A. Nah,
Menurut saya kasus dari Han Will Hofking ini mirip seperti Justin Hubner. Ya, mungkin bisa saja sosok Han Will Hofking ini membela timnas Indonesia, tetapi pasti ada beberapa keinginan atau kemauan yang memang harus dituruti oleh PSSI. Karena memang pemain ini sangat luar biasa, jarang tonton. Yang menurut saya berpikirnya seperti ini saja, saya realistik saja. Karena saya melihat bahwa Indonesia ini peringkatnya sangat jauh ya, di atas Inggris ya, di bawah Inggris, kemudian jauh di bawah Cina ya, yang memang menjadi dambaan kuat bagi Han Will Hofking sebelum menentukan Indonesia. Artinya hambatan Indonesia itu dua negara besar ini. Dan itu ya mungkin realistis saja jika dengan cuma-cuma kemudian Han Will Hofking datang ke Indonesia, karena ya dia tidak punya paspor Indonesia, jadi sangat sulit sekali bagi dirinya. Nah, kemudian saya melihat dari statement dari Bapak Erick Thohir itu mengatakan bahwa untuk kasus Han Will Hofking ini sebenarnya dia bisa cepat naturalisasinya. Nah, artinya kalau cepat ya, mungkin dari pemain-pemain lain yang tidak memiliki paspor Indonesia, yang memang mau membela Indonesia, ya dipercepat saja. Tidak perlu kita harus fokus kepada Han Will Hofking saja, tetapi pemain-pemain lain juga harus dipercepat. Itulah keuntungannya, teman-teman. Nah, bagaimana menurut kalian mengenai sosok Han Will Hofking dan juga kabar terbaru dari Piala AFF? Apakah kalian yakin di timnas U17 nanti timnas mampu untuk bisa bersaing, dan juga apakah kalian yakin di Piala AFF Indonesia bisa juara? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.